Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adina Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18720500055. Nah, dalam video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS dengan mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rifki Zakaria MKon. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan itu sendiri, dan manfaat dan juga keuntungan dan kerugian bagi manusia. Yuk disimak pembahasan dari saya. Yang pertama-tama, yaitu pengertian dari Artificial Intelligence itu sendiri, atau kita sebut juga AI, yang merupakan kemampuan program komputer untuk berpikir dan belajar dan merupakan salah satu teknologi baru yang mencoba mensimulasikan kenalaran manusia dalam sistem AI. Nah, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini merupakan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan juga menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Nah, dengan proses yang terjadi dalam AI itu sendiri mencakup learning, reasoning, dan self-correction, yang dimana proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Artificial Intelligence merupakan salah satu teknologi yang sedang populer saat ini. Berbagai bidang industri sudah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan mulai dari kesehatan, keuangan, dan juga lain-lainnya. Nah, Artificial Intelligence juga banyak membantu manusia untuk berkomunikasi, menemukan lokasi, berbelanja, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, ada juga manfaat AI bagi manusia, yang dimana manfaat AI bagi manusia, AI juga sebagai peluang bisnis bagi manusia. Yang dimana untuk bisnis itu sendiri, AI dapat memungkinkan pengembangan produk dan juga layanan generasi baru, termasuk di sektor di mana perusahaan sudah memiliki posisi yang kuat. Ekonomi hijau dan melingkar, permesinan, pertanian, perawatan kesehatan, mode pariwisata, dan ini dapat meningkatkan penjualan, meningkatkan perawatan mesin, meningkatkan hasil dan kualitas produksi, dan juga AI dapat meningkatkan layanan pelanggan serta menghemat energi. Lalu manfaat yang kedua itu sebagai layanan masyarakat. Nah, AI bermanfaat bagi manusia ini digunakan dalam layanan publik, yang dimana dapat mengurangi biaya dan menawarkan kemungkinan baru dalam transportasi publik, pendidikan, energi, dan pengelolaan limbah, serta dapat meningkatkan keberlanjutannya produk. Lalu manfaat yang ketiga itu keamanan dan keselamatan. Keamanan dan keselamatan bagi manusia, AI ini dapat diperkirakan akan lebih banyak digunakan dalam pencegahan kejahatan dan juga sistem peradilan pidana. Karena AI dapat mampu mengumpulkan data yang besar dan dapat diproses lebih cepat. Resiko penerbangan narapidana dinilai lebih akurat, kejahatan atau bahkan serangan teroris diprediksi dan dapat dicegah melalui AI. Nah, AI itu sendiri sudah digunakan oleh platform online untuk mendeteksi dan bereaksi terhadap perilaku online yang melanggar hukum dan juga tidak pantas. Lalu dalam urusan militer, AI itu bermanfaat dapat digunakan untuk strategi pertahanan dan juga serangan dalam peretasan dan phishing atau untuk menargetkan sistem utama dalam perang siber. Ini merupakan salah satu dampak dan masa depan AI bagi manusia. Selanjutnya ada keuntungan AI bagi manusia. Para ilmuwan AI saat ini fokus pada mengasah keterampilan pembelajaran mesin buatan dari komputer ini, memungkinkan mesin ini untuk merespon lebih seperti manusia yang menjadi lebih baik setiap hari. Nah, dalam keuntungannya itu, keuntungan AI bagi manusia yang pertama, mengurangi kesalahan. Dalam keuntungan ini, mesin mengambil keputusan
yang tepat bergantung pada data masa lalu yang mereka kumpulkan setelah beberapa waktu saat menerapkan kumpulan algoritma tertentu. Oleh karena itu, terjadi penurunan kesalahan dan juga lonjakan ketidaktepatan. Inilah alasan mengapa adopsi kecerdasan buatan di berbagai bidang meningkat pesat ketika dapat sepenuhnya membatalkan kesalahan manusia, mendapatkan hasil yang tepat dan juga tangkapannya yaitu dengan pemrograman dengan tepat. Lalu yang kedua itu menangani pekerjaan yang berulang. Nah, AI biasanya melakukan banyak pekerjaan yang berulang dalam rutinitas kerja harian seperti memverifikasi dokumen tertentu, mengirim email, menandai rapat di kalender, dan lain-lainnya. Nah, pekerjaan berulang ini dapat dengan mudah ditangani dengan bantuan algoritma dari kecerdasan buatan itu sendiri. Lalu, keuntungan yang ketiga itu tanpa resiko. Itu dapat menangani banyak keterbatasan manusia yang beresiko dengan tugas-tugas yang dapat menimbulkan bahaya bagi manusia. Dapat terbayar dengan baik saat mesin mulai bekerja. Nah, kecerdasan buatan itu sendiri dapat memprediksi di mana adanya bencana alam yang pada gilirannya dan juga mengurangi tekanan pada manusia dan memberikan akurasi yang lebih tinggi dapat menunjukkan detail teknis jika dibandingkan dengan mode manual tradisional. Lalu keuntungan AI yang terakhir itu dengan bantuan digital, yang dimana beberapa organisasi progresif sangat mendukung penggunaan asisten digital untuk berinteraksi dengan pengguna sehingga menghemat kebutuhan sumber daya manusia. Itu ada kerugian AI bagi manusia. Yang dimana yang pertama, mahalnya biaya pembuatan. Untuk proses pembuatannya saja memerlukan biaya yang sangat mahal. Nah, lalu kerugian yang kedua itu tidak adanya kreativitas. Nah, mesin dapat melakukan hanya tugas-tugas yang direncanakan atau dimodifikasi untuk dilakukan. Jadi apapun itu di luar kemampuan mesin, mereka akan jatuh atau memberikan hasil yang berlebihan yang bisa menjadi latar belakang yang signifikan. Sulit bagi mesin untuk menjadi inventif dalam metodologinya. Nah, jadi di dalam mesin kecerdasan buatan itu sendiri, sebelum mereka membuatnya, mereka udah merancang untuk apa dan juga bagaimana sistem kerjanya. Dan selain itu, tidak adanya kreativitas dalam mesin buatan itu sendiri. Lalu yang ketiga itu, tidak mengerti etika dan emosi. Mesin buatan itu dapat membantu organisasi dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang berulang. Tetapi organisasi dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang berulang. Tetapi mengantisipasi bahwa mesin harus mengikuti kualitas moral dan lalu kerugian yang keempat itu mengurangi pekerjaan untuk manusia. Meskipun AI menawarkan berbagai manfaat, namun juga menciptakan banyaknya pengangguran. Karena dengan banyaknya perusahaan yang telah menggunakan sistem kecerdasan buatan, maka berkurangnya lagi lapangan pekerjaan bagi manusia. Kebutuhan akan gangguan manusia berkurang dengan penggunaan mesin kemampuan kecerdasan. Nah, yang dimana yang menyediakan pekerjaan bebas kesalahan dan juga bebas risiko. Mesin juga membawa serta kecepatan dan akurasi yang membunuh banyak peluang kerja dan pilihan pekerjaan yang dulu pernah ada. Jadi dengan banyaknya mesin buatan, maka makin banyaknya juga pekerja menciptakan pengangguran yang sangat tinggi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.